Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pembahasan soal ujian nasional fisika tahun 2016. Di sini saya akan membahas soal dari nomor 11 sampai 20. Perkenalkan, saya Kurniawati dengan NIM F105118109, kelas 6A1, Pendidikan Fisika FKIP Universitas Tanjung Pura. Langsung saja pada soal nomor 11 itu perhatikan gambar. Di sini tanyakan letak koordinat titik berat bidang berbentuk huruf H. Nah, koordinat titik berat bidang ini pada umumnya itu dinyatakan dalam X0 dan Y0. Nah, sebenarnya koordinat titik berat bidang ini bisa langsung kita dapatkan apabila hanya ada satu bidang atau hanya ada satu bangun datar, misalnya hanya ada persegi panjang, hanya ada bangun persegi, hanya ada segitiga, itu langsung bisa kita mendapatkan letak titik beratnya. Namun di sini kan kita punya 3 bidang, sehingga kita untuk menentukan titik beratnya itu ditentukan dengan rumus resultan dari absis dan koordinat titik berat. Seperti untuk mencari X0 kita gunakan rumus A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dan seterusnya per luas 1 ditambah luas bangun 2 dan seterusnya. Begitu pula pada untuk mencari Y0-nya kita gunakan rumus A1 Y1 ditambah A2 Y2 dan seterusnya per luas bidang 1 ditambah luas bidang 2 dan seterusnya. Nah, kembali pada soal tadi, pada bidang itu kan terbagi dalam 3 bangun datar kan. Yang pertama ini bangun persegi panjang, yang kedua ini sama persegi panjang, dan yang ketiga ini persegi panjang. Jadi kita bagi menjadi 3 bangun datar. Nah, nanti kita akan mencari luas dari bangun datar 1, luas dari bangun datar 2, dan luas dari bangun datar 3. Persegi panjang sendiri itu kan rumusnya panjang dikali lebar ya untuk mencari luasnya. Jadi 6 dikali 2, 2 dikali 4, 6 dikali 2. Seperti ini. Nah, luas bidang 1 itu ialah 6 dikali 2 sama dengan 12 cm kuadrat. Luas bidang 2 atau A2, 2 dikali 4 sama dengan 8 cm kuadrat. Dan luas bidang 3 atau A3 itu sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 cm kuadrat. Yang kedua, kita menentukan letak titik berat tiap bidang. Nah, setelah kita mencari luas, kita harus menentukan letak titik beratnya. Mencari X1 Y1, X2 Y2, dan X3 Y3. Contohnya sini pada X1. X1 ini kan 0 sampai 2. Nah, letak titik tengahnya itu kan kita bagi menjadi 2 ini, itu maka dia letak di 1 untuk bagian X1-nya. Sedangkan untuk bagian Y1-nya ini kan tingginya 6 cm ya. Nah, jadi untuk letak titik berat keduanya kita bagi 2 sehingga dia untuk Y1-nya 3 cm. Begitu pula dengan X2 dan X3 dan seterusnya. Yang ketiga, menentukan absis dan ordinat titik beratnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai tadi, kita masukkan ke rumus ini. Masukkan ke rumusnya A1 X1, A2 X2, ini adalah A3 X3 ya. Nah, A1, A2, A3. Nah, untuk X0-nya kita dapatlah nilai 128 dibagi 32 sama dengan 4. Begitu juga dengan Y0-nya, kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi, luasnya dan letak titik beratnya. Untuk bagian Y,
Nah, 12 kali 3, 8 kali 3, 12 kali 3. Nah, dapatlah, maaf, di sini sebenarnya Y0. Y0-nya sama dengan 96/32 sama dengan 3. Sehingga koordinat titik berat bidang tersebut ialah 4 dan 3. Lanjut ke soal nomor 12. Soalnya air dalam bak setinggi 0,2 meter terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Di dasar bak terdapat lubang keran kecil sehingga air memancar keluar dan jatuh di permukaan tanah pada jarak R. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, nilai R adalah, jadi kita di sini harus menentukan nilai R-nya, nilai R ini. Nah, untuk menentukan nilai R ini sendiri, ini kan dapat kita selesaikan dengan fluida dinamis, yaitu menggunakan teorema Torricelli. Nah, di sini kan dapat kita ketahui H1-nya itu 0,2 meter dan H2-nya hanya itu sama dengan 5 meter. Nah, untuk cara cepatnya tinggal kita cari, untuk mencari R-nya yaitu R sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Kita masukkan nilainya sehingga didapatlah R sama dengan 2 meter. Untuk soal nomor 13, pada sebuah tangki berisi air setinggi 2 meter terdapat lubang kecil 20 cm dari dasar. Ini lubang kecilnya. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan kecepatan keluarnya air dari lubang. Kecepatan keluarnya air dari lubang ini. Untuk mencarinya, ini kita gunakan cara cepatnya, yaitu V sama dengan akar 2GH. Nah, kita masukkan nilainya, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan hanya itu kita kurangkan dari tinggi seluruhnya dengan tinggi ini keran airnya, dapat 1,8 meter, sehingga didapatlah kecepatannya ialah 6 meter per sekon. Untuk soal nomor 14 ini soal konsep. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimum seperti gambar kan. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar, nah, jika V ini adalah kecepatan aliran dan P adalah tekanan, maka kegunaan rancangan ini dibuat. Nah, pada gambar kan terlihat bahwa lintasan udara di atas ini kan lebih panjang dari lintasan udara di bawah, ya kan? Sehingga karena kecepatan yang atas lebih besar dari kecepatan bawah, karena lintasannya lebih panjang, maka kecepatannya lebih panjang atas daripada yang bawah. Karenanya tekanan bawah itu lebih besar daripada tekanan atas, sehingga pesawat bisa terbang. Maksudnya gini, kecepatan aliran ini nih, kecepatan yang di bawah ini menekan ke atas, sedangkan untuk yang atas itu dia tekanan atasnya itu kecil. Kalau tekanan atasnya besar, maka pesawat kan tidak akan bisa terbang. Bisa dibayangkan kan, kalau di sini kita tekan itu, maka dengan tekanan di bawah lebih kecil dan tekanan bawah lebih besar dan tekanan atas lebih kecil, maka pesawatnya yang menyebabkan pesawat bisa terbang. Sehingga dari ABCD ini yang benar ialah VA itu, atau kecepatan aliran udara yang A itu lebih besar daripada yang B, sehingga untuk tekanan yang B lebih besar daripada yang A. Pembahasan soal nomor 15. Sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair 1 terapung dengan setengah bagian volumenya. Ini hanya setengah bagian volumenya yang terapung, berada di bawah permukaan, dan ketika dimasukkan ke dalam zat cair 2 terapung 3/4 bagian volumenya berada di bawah permukaan. Maka perbandingan massa jenis zat cair 1 dan 2 adalah,
Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus W sama dengan F kali A. Nah, di sini tinggal kita masukkan massa jenis B dikali gravitasi dikali kecepatan B, begitu. Dan ini nih FA merupakan gaya angkat ke atas ya. Ini massa jenis fluida kali gravitasi kali volume. Ini maksudnya volume, maaf, bukan kecepatan tapi volume fluida. Nah, gravitasi di sini bisa kita coret, tinggallah rho V per rho B sama dengan volume B per volume fluida, volume benda maksudnya. Ini volume benda, volume fluida. Fluida kan merupakan zat cair. Untuk mencari perbandingan massa jenis zat cair 1 dan 2, yang pertama kita cari dulu perbandingan massa jenis fluida 1 dan massa benda dengan rumus rho 1 per rho B sama dengan VB per V1 dengan VB per setengah VB sama dengan dapatlah 2 berbanding 1. Yang kedua, kita mencari perbandingan massa jenis fluida 2 dengan benda. Setelah kita mencari perbandingan massa jenis fluida 1 dan massa benda, yang berikutnya kita mencari perbandingan massa jenis fluida 2 dan benda. Nah, di sini didapatkan perbandingannya 4 per 3 banding 1. Barulah kita mencari perbandingan massa jenis fluida 1 dan 2. Nah, jadi di sini massa jenisnya tinggal kita masukkan nilainya. Ini kan rho 1 kita masukkan nilainya 2, dan rho 2 masukkan nilainya 4 per 3 ini kan. 4 per 3, 2 per 4 per 3 sama dengan 3 per 2. Masuk ke soal nomor 16. Dua kubus identik dimasukkan ke dalam zat cair X dan zat cair Y. Pada zat cair X, bagian kubus yang muncul di atas permukaan adalah 0,4. Dan pada zat cair Y, bagian kubus yang muncul di atas permukaan adalah 0,2 bagian. Perbandingan massa jenis zat cair X dan zat cair Y adalah, di sini diketahui pada X yang muncul 0,4 bagian, kan? Yang muncul 0,4 bagian, maka yang tercelup ialah 0,6 bagian. Maka 1 ya, 1 dikurang 0,4 berarti 0,6 bagian. Nah, pada Y yang muncul itu 0,2 bagian, sehingga yang tercelup ialah 0,8 bagian atau VCY, volume cair Y. Ditanya perbandingan massa jenis X dan Y. Nah, cara cepatnya kita langsung gunakan rho X per rho Y sama dengan volume CY per VCX. Nah, VCY ini tadi kita dapat 0,8, VCX sama dengan 0,6, bisa masukkan, jadi dapatlah perbandingannya ialah 4 per 3. Untuk soal nomor 17, pada batang ABCD yang masanya diabaikan bekerja 3 gaya. Momen gaya sistem dengan poros di titik D adalah, yang ditanyakan ialah momen gaya sistem dengan poros di titik D. Porosnya di titik D, berarti di sini adalah porosnya. Nah, sebenarnya di sini kita harus uraikan dulu gayanya. Kalau ini kan udah tegak lurus, yang B udah tegak lurus, yang C udah tegak lurus. Namun yang A ini tidak tegak lurus, jadi harus kita uraikan. Sebenarnya sini adalah VAY gitu dan sebagainya. V1, V2 dan V3. Nah, pembahasannya sigma tau itu sama dengan F1 dikali AD, ini AD, panjang AD, F2 dikali BD, F2 kan ini kan, F2 tuh B, jadi B ke D. Nah, F3 dikali CD, F3 dikali CD, panjang CD. Ini di sini diketahui juga AB sama dengan BC sama dengan CD ialah 1 meter. Nah, di sini kan dibilang tadi kalau F2 dan F3-nya sudah tegak lurus, sedangkan F1-nya tidak tegak lurus. Jadi untuk F1 itu sin 30 dikali AD. Nah,
F1 nya sendiri ialah 6, sin 30 nya setengah, dan AD nya ialah 3. Kan AB, A ke B 1, B ke C 1, C ke D 1, jadi A ke D ialah 3 meter. Dan F2 nya sendiri ini mengapa negatif? Karena dia arahnya ke bawah, sehingga dia negatif. Nah, negatif dikali BD nya 2 meter. Dan F3 nya sendiri itu 4 Newton dikali 1 meter. Nah, kita masukkanlah nilainya. 6 bagi 2 sisa 3, kali 3 sama dengan 9, ditambah negatif 10 kali 2 negatif 20, ditambah 4, sehingga didapatlah momen gaya sistem dengan porsi di titik D nya ialah negatif 7 Newton meter. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan di bawah. Yang pertama, setiap partikel selalu bergerak dengan arah tertentu. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikel diperhitungkan. Yang ketiga, partikel gas tersebar merata pada seluruh ruangan. Yang keempat, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Yang kelima, setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Nah, pernyataan sesuai dengan sifat gas ideal adalah, bahasanya dari pernyataan di atas yang benar itu adalah nomor 3, 4, dan 5. Mengapa? Karena poin-poin dari sifat gas ideal bisa kita lihat di sini. Ini merupakan sifat-sifat dari gas ideal. Jadi untuk pernyataan di atas ini yang cocok hanyalah 3, 4, dan 5. Soal nomor 19. Sebuah bejana yang kapasitas kalornya 40 kalori per derajat Celcius berisi 200 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian ke dalam bejana dimasukkan 100 gram kuningan yang suhunya 80 derajat Celcius. Jika suhu akhir air 22 derajat Celcius dan kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalori jenis kuningan adalah, di sini kita ketahui massa satunya M1-nya 100 gram, M2-nya 200 gram, T1-nya 80 gram ini. M1, T1, M2, T2, dan T-nya sendiri atau suhu akhirnya sendiri ialah 22 derajat Celcius. Kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kapasitas kalori bejananya atau C sama dengan 1 kalori per derajat Celcius. Yang ditanya ialah kalori jenis kuningan atau C1. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus Q lepas sama dengan Q serap atau Q terima. Nah, ingat Q sama dengan MC delta T. Nah, jadi di sini kita masukkan M1, C1, delta T1, sedangkan yang diterima di sini ialah massa 2. Massa 2. Benda 2. M2, C2, delta T2 plus C ditambah delta T2. Nah, kita masukkanlah nilainya. M1-nya 100, C1 kan yang kita cari di sini. Delta T1-nya kita kurangkan 80 dikurang 22. Dan begitu juga dengan delta T2, 22 dikurangi 20. Nah, dapatlah nilainya C1 ialah 0,0827 atau 0,0830 kalori per gram derajat Celcius. Soal terakhir nomor 20. Seutas senar yang panjangnya 2 meter diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya diketarkan dengan vibrator sehingga terbentuk 5 simpul gelombang stasioner. Letak perut kedua dari ujung pantul adalah, di sini diketahui 5 simpul itu sama dengan 2 gelombang. Jadi satu gelombang itu terdiri dari 2,5 simpul dan N-nya itu 2 gelombang, banyaknya gelombang ada 2 gelombang, dan jaraknya sendiri di sini atau panjangnya itu 2 meter. Jawab lambda, kita pertama cari dulu lambdanya.
Lambda itu dapat kita cari dengan S per N sama dengan masukkan nilai S-nya 2 dan N-nya 2, dapatlah 1 meter. Letak perut keduanya ialah setengah gelombang. Sehingga kita masukkanlah X N plus 1 sama dengan 2N plus 1 dikali lambda per 4. X dalam kurung setengah plus 1 sama dengan dalam kurung 2N plus 1 dikali 1 per 4. Dan X sama dengan X 3 per 2 sama dengan, tinggal kita masukkanlah nilainya ini. X 3 per 2 4 kali 1 per 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1 meter. Nah, jadi letak perut kedua dari ujung pantulnya ialah 1 meter. Nah, demikian pembahasan soal ujian nasional fisika tahun 2016 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.